zona nyaman. Ada suatu kisah ya, kisah tentang angin. Anginnya itu ada 3, angin puting beliung, kemudian angin topan, yang ketiga angin sepoi-sepoi. Ketiga angin tersebut akan mengadakan sayembara. Sayembaranya begini: barang siapa yang bisa menjatuhkan kera yang sedang bergantungan di pohon, maka itu sebagai pemenangnya. Yang pertama, angin puting beliung. Itu mah gampang, saya yang pertama duluan. Kemudian dia turun ke bawah, mau berusaha melepaskan kera dari pelukannya terhadap pohon. Dia itu berputar terus angin puting beliung itu dengan kencangnya. Dari jauh kera itu sudah melihat, sudah menyadari, ada angin puting beliung. Kemudian dia memeluk erat pohon itu, kakinya kencang, tangannya juga kencang memeluk erat, sehingga kera tersebut tidak jatuh ke tanah. Gagallah angin puting beliung. Yang kedua, angin topan tertawa. Sama kera aja kok kalah, saya aja yang maju coba. Kemudian angin topan mencoba ke sana, turun berusaha menjatuhkan kera, terus berputar dengan sangat kencang. Kera itu sudah menyadari kalau udah ada angin topan, ada angin kencang sekali. Dia itu memeluk erat tangan sama kakinya, memeluk erat pohon tersebut. Dari menit ke menit terus, namun akhirnya gagal. Jadi kera tersebut tidak terlepas dari pohon dan tetap bergantungan. Kata angin sepoi-sepoi, sayalah yang mau maju. Kedua angin itu tertawa. Bagaimana kamu mau bisa menjatuhkan? Saya aja yang kuat, nggak bisa. Tenang aja, saya mau mencoba, kata angin sepoi-sepoi. Kemudian angin sepoi-sepoi maju. Dengan semilirnya, dengan lemah lembutnya. Kera tidak menyadari, karena angin sepoi-sepoi itu kan rasanya ya sepoi-sepoi. Rasanya itu gimana ya? Jadi nyaman aja, membuat dia itu nyaman, membuat dia itu tertidur. Nah, karena dia tertidur, maka kera tersebut akhirnya jatuhlah. Dari Alkisah tadi bisa disimpulkan bahwa kondisi nyaman seseorang itu akan membuat zona nyaman tersebut akan membuat seseorang itu jatuh ke dalam kesusahan. Karena zona nyaman itu akan membuat seseorang yang tadinya berpotensi ya untuk maju, dia itu tidak berani menghadapi rintangan, menghadapi tantangan. Karena dia merasa berada di zona nyaman. Padahal yang namanya zona nyaman itu sifatnya itu kontemporer, sementara. Contohnya ada seorang pegawai ya, gajinya itu 3 juta. Mungkin pada 10 tahun yang lalu gaji 3 juta itu besar. Namun kalau pada tahun sekarang ini gaji 3 juta itu biasa saja, tidak terlalu besar. Kemudian karena zona nyaman itu sifatnya itu kontemporer, sementara, seperti halnya seorang mahasiswa itu zonanya nyaman, dikasih terus sama orang tua. Nanti kalau dia udah lulus dari sekolah, baru dia
zona yang sebenarnya, zona belajar. Sekarang bagaimana caranya keluar dari zona nyaman? Jadi ada 3. Yang pertama adalah punya target atau punya visi yang jelas. Visi tanpa kerja, mimpi. Kerja tanpa visi, mimpi buruk. Jadi kalau orang kerja itu harus punya visi ke depan, punya target ke depan. 5 tahun ke depan saya mau jadi apa? 5 tahun ke depan penghasilan saya menjadi berapa? 5 tahun ke depan saya harus sudah melakukan apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah take action. Jadi ketika ada keinginan untuk keluar dari zona nyaman, maka harus berbuat. Harus ada action, harus berbuat. Saya ingin keluar dari zona nyaman, maka saya keluar itu harus punya target dan punya apa yang harus saya kerjakan. Harus berbuat, dan berbuat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berbaik sangka. Misalnya ya, keluar dari zona nyaman, berani keluar dari zona nyaman, maka dia itu berbaik sangka. Tahun pertama gagal, dia itu akan berbaik sangka, oh ini saya sedang tahap belajar. Tahun kedua gagal, dia juga berpikir bahwa oh ini saya sedang dalam kondisi belajar. Kemudian dia juga gagal lagi, oh ini saya dalam kondisi sedang belajar. Kondisi orang yang selalu berpikir positif, selalu berpikir positif akan menghasilkan energi baru, sehingga dia itu akan selalu berusaha optimal dalam usaha, selalu berusaha maksimal sehingga mencapai target-target yang diinginkan dan akan menjadi sukses. Langkah besar itu harus dimulai dari langkah kecil. Kalau kita berada di zona nyaman terus, kita tidak akan mungkin maju. Contoh ilustrasi ya, ada ayam dan ada elang, masing-masing menetas. Ayam menetas, elang juga menetas, anaknya dibawa sama induknya. Anaknya jatuh ke bawah, ke eraman ayam. Kemudian anak elang itu diasuh oleh induk ayam. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, anak elang itu tetap bersama induk ayam. Suatu hari anak elang itu melihat, oh itu kok ada elang ya, kok seperti saya, paruhnya seperti saya, cakarnya seperti saya, tetapi kenapa saya tidak bisa terbang? Tetapi kenapa dia bisa terbang? Itu kata elang. Kata induk ayam, udah kamu itu ayam aja, kamu itu nggak mungkin kamu itu jadi elang, kata induk ayam. Akhirnya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, akhirnya matilah elang itu sebagai ayam. Jadi kesimpulannya, seorang elang ya, yang seharusnya dia itu bisa terbang dalam asuhan elang, akhirnya dia tidak bisa terbang karena berada dalam asuhan ayam. Begitupun kita, ada manusia yang sangat berpotensi, diberi kelebihan yang luar biasa sama Tuhan, diberi potensi yang luar biasa. Namun potensi tersebut tidak berkembang hanya karena orang tersebut tidak berani keluar dari zona nyaman. Mungkin itu
Bagi yang suka, tolong subscribe.